Katie sedang menunggu Astina menemaninya wawancara. Astina belum datang, malah bertemu dengan Reka Dokter Jenius. Dia sangat terkejut dan buru-buru menyapanya. Tuan Valkyrie, kebetulan sekali, tidak disangka bisa bertemu dengan Anda di keluarga Eropa. Reka dengan santai berkata, iya, aku ke sini untuk memeriksa pekerjaan. Memeriksa pekerjaan. Katie tertegun sejenak, tetapi segera sadar. Reka adalah bos dari bos ayahnya. Bos ayah adalah Petrus. Bangunan ini milik Petrus, tentunya milik Reka. Katie mengangguk, Tuan Valkyrie sangat sibuk ya. Oh, iya Tuan Valkyrie, bolehkah aku mengganggu waktumu sebentar? Katakanlah. Katie mengeluarkan surat undangan dan berkata, 10 hari kemudian, Forum Asosiasi Medis Internasional akan diadakan di kota Geven. Ayahku, sebagai konsultan forum, ingin mengundang Anda untuk menjadi tamu istimewa. Tidak tahu apakah Tuan Valkyrie punya waktu. Reka menggelengkan kepala, tidak ada waktu. Setelah itu, melangkah pergi. Katie membeku di tempat, sesederhana itu. Namun, setelah Reka berjalan 2 langkah, tiba-tiba berbalik mengambil surat undangan. Mungkin ayahku tertarik. Setelah berkata dengan dingin, ia pergi lagi. Katie mengerutkan mulutnya dengan tidak puas dan mengepalkan tinjunya ke arah Reka. Huff, beraninya begitu acuh tidak acuh padaku, otakmu pasti bermasalah. Sikap marah Katie, kebetulan dilihat oleh Astina yang baru saja tiba. Dia langsung terkejut. Siapa yang tidak tahu, Katie sang wanita dominan yang terkenal sombong dan pemarah. Apalagi saat menghadapi pria, selalu terlihat seperti dilarang masuk. Setelah beberapa saat, Katie cemberutkan bibirnya, berkata dengan sedikit lucu, apakah ini jatuh cinta? Ya Tuhan, pria macam apa yang bisa menaklukkan dia? Dia buru-buru menyapanya, Katie, maaf, tadi macet di Jaian. Katie kembali bersikap dingin, iya, tidak apa-apa. Oh, iya Astina, kuberitahu kamu kabar baik. Aku baru saja bertemu dengan Dokter Jenius yang kusebutkan padamu kemarin. Benarkah? Astina segera menjadi bersemangat, di mana Dokter Jenius itu sekarang. Bisakah aku melihatnya? Katie berkata, dia adalah bos besar keluarga Eropa, sekarang sudah pergi memeriksa pekerjaan. Agak sulit untuk bertemu dengannya, pria ini sedikit dingin, tidak suka berbicara dengan orang. Tapi jangan khawatir, 10 hari kemudian dia akan berpartisipasi dalam forum asosiasi medis, ibumu juga akan berpartisipasi saat itu. Aku akan kenalkan pada kalian. Astina mengangguk, terima kasih Katie, kamu telah banyak membantu keluargaku. Katie ayo pergi wawancara dulu, jangan terlambat. Astina bergosip sambil berjalan, Katie, katakan sejujurnya padaku, apakah kamu tertarik pada Dokter Jenius itu? Katie tersipu malu, tidak ada jangan sembarangan. Membantah 3 kali berturut-turut. Astina tersenyum, haha, Katie, jangan menyangkalnya. Yang satu cantik dan kaya, yang satu tampan dan ganteng, kalian berdua benar-benar sangat cocok. Tentu saja, pujiannya bertentangan dengan keinginannya. Sebenarnya, dia sedikit cemburu. Dokter Jenius itu tidak hanya luar biasa, tetapi juga bos Petrus, orang terkaya di Geven, benar-benar tipe Astina. Dia berpikir jika punya kesempatan, pasti akan berlutut dan menjilat Dokter Jenius itu. Tidak menjadikannya istri sah, menjadikannya selingkuhan juga tidak masalah, menikmati kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. Reka masuk ke kantor Petrus. Dia menyampaikan instruksi ke Petrus untuk membangun aula besar untuk 10.000 orang. Petrus secara alami setuju, Tuan Valkyrie, jangan khawatir, aku akan memprioritaskan proyek ini sebagai proyek tingkat S. Reka mengangguk, selesai dalam 2 bulan, tidak masalah kan? Jangan tunda pernikahanku. Petrus segera mengeluarkan perintah militer. Jika tidak selesai dalam 2 bulan, aku akan mengangkat kepalaku untuk menjumpai Anda. Reka mengangguk, pergi. Begitu pintu kantor dibuka, seorang sekretaris tiba-tiba masuk. Tuan Eropa, ini sarapan yang khusus aku pesan untuk Anda. Silakan nikmati.
Petrus, letakkan di meja. Reka mengendus, merasa sarapan ini lumayan enak. Dia berkata, berikan sarapan ini padaku, istriku belum makan. Sekretaris itu segera melototi Reka, siapa kamu? Petrus ketakutan dan buru-buru memarahi sekretaris itu, diam. Tuan Valkyrie bisa mengambilnya jika suka. Oh, iya Tuan Valkyrie, bagaimana jika aku pesan satu lagi untuk Anda? Yang ini mungkin sudah dingin Reka, sudahlah, langsung beli saja Michelin, kelak keluargaku bisa makan setiap hari. Petrus, baik, tidak masalah. Reka pergi. Sekretaris itu tertegun di tempat. Ya Tuhan, dari mana orang suci ini? Petrus, orang terkaya di Geffen memanggilnya bos, menganggapnya seperti kakek. Bahkan, agar istrinya bisa sarapan langsung membeli toko Michelin. Inikah legenda penyayang istri tercinta? Sedih. Reka datang ke tempat parkir. Tepat ketika dia akan masuk ke dalam mobil, sebuah suara yang dikenalnya tiba-tiba menghentikannya. Reka, berhenti. Dia memandang ke arah sumber suara. Tidak disangka orang itu adalah Astina. Astina baru saja menyelesaikan wawancara dan hendak pulang. Tidak disangka melihat Reka, jadi menghentikannya. Reka berhenti, ada apa? Astina, omong kosong. Tidak ada apa-apa, untuk apa aku memanggilmu? Kuberitahu, aku baru saja melamar posisi purchasing di keluarga Eropa. Terakhir kali pabrik bajamu menerima pesanan 2 miliar rupiah dari keluarga Eropa, sekarang aku yang bertanggung jawab. Sebaiknya kalian pastikan kualitas dan kuantitas sesuai dengan kontrak, kalau tidak, jangan salahkan aku mengikuti aturan. Kata Reka tersenyum dingin. Apakah kamu cari aku untuk pamer? Sungguh konyol. Seorang karyawan purchasing kecil pamer di hadapan bos atasan dia. Reka mengabaikannya dan langsung naik mobil. Ketidakpeduliannya membuat Astina marah. Dia tidak terima, masuk ke mobil Reka dan duduk di kursi penumpang. Turun, teriak Reka. Astina, marah apaan? Aku sedang mendiskusikan bisnis denganmu. Reka, tidak tertarik. Astina, sudahlah, jangan keras kepala. Sejujurnya, aku baru saja mendapat kabar keluarga Eropa menghabiskan puluhan miliar untuk membangun auditorium untuk 10.000 orang. Aku bertanggung jawab penuh pada pekerjaan pengadaan baja untuk proyek ini dan nominalnya mencapai 20 miliar. Lebih baik kamu kerja sama denganku, meretas pabrik baja Tokia, 20 miliar ini kita bagi dua. Jika kinerjamu bagus, aku bisa rujuk kembali denganmu. Reka terdiam. Otak wanita ini pasti sakit, terus menggunakan rujuk untuk merayu dirinya. Kepercayaan diri dari mana? Dia menghidupkan mobil, berkata dengan dingin, kuperingatkan kamu, jangan ganggu Tokia, jika tidak, aku tidak keberatan mengirimmu ke krematorium. Turun. Astina keluar dari mobil dengan marah, Reka, tunggu saja, cepat atau lambat kamu akan menyesal. Kamu tidak kerja sama denganku, aku akan cari orang lain. Mobil Reka melaju kencang dan hampir menabrak Astina. Astina marah, sialan, mati saja. Setelah itu, kemarahannya menghilang, menunjukkan senyum niat jahat. Dia mengambil inisiatif untuk memulai percakapan dengan Reka kali ini, tentu saja bukan untuk bekerja sama dengan Reka, tetapi untuk tujuan lain. 10 menit kemudian, Astina tiba di ruang security, mengambil video pengawasan tempat parkir tadi. Kemudian, mengirim video itu ke Tokia, melampirkan pesan, jaga suamimu, jangan selingkuh di luar. Jika orang yang tidak tahu melihat video itu pasti mengira sepasang pria dan wanita masuk ke dalam mobil melakukan hal tercela. Astina dapat membayangkan ekspresi patah hati Tokia ketika melihat Reka masuk mobil dengan selingkuhan. Huff, Reka, Tokia, kalian menentangku, aku akan biarkan kalian mati. Ini hanya langkah pertama balas dendamku. Selanjutnya, Astina menelepon kakak tertua Tokia, Natsu Mashita. Pak Mashita, aku ingin buat kesepakatan denganmu. Kakak tertua Tokia, Natsu sedikit bingung, aku dengar kamu dipecat keluarga Napolo, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Astina, keluarga Napolo. Haha, aku tidak peduli dengan mereka. Kuberitahu kamu,
Sekarang aku berhasil melamar posisi purchasing di keluarga Eropa. Selanjutnya, keluarga Eropa akan mengerjakan proyek puluhan miliar. Kebetulan aku bertanggung jawab atas pengadaan proyek besar ini. Selama kamu bisa pikirkan cara untuk meretas pabrik baja Tokia, aku akan memberimu pesanan baja hampir 20 miliar. Keuntungannya akan dibagi menjadi 50-50. Apa? 20 miliar? Natsu gemetar. Tentu saja dia menyetujui dengan senang, tidak masalah. Deal, sejujurnya, aku memang berencana meretas pabrik baja Tokia. Sekarang semuanya sudah selap. Pabrik baju itu malam ini akan menjadi milikku. Astina, aku tunggu kabar baikmu. Selamat bekerja sama. Natsu menutup telepon, minum 2 gelas air dalam satu tegukan untuk menekan kegembiraannya. Kemudian dia segera pergi mencari Master Krusno. Ayah, ada yang ingin aku diskusikan denganmu, kata Natsu. Krusno, katakanlah. Natsu, ayah, ketika kita pisah rumah, kamu memberi 10 hektar tanah padaku, 5 hektar untuk adik ketiga, Bensu. Tapi, aku tidak berbisnis, tidak ada gunanya memiliki begitu banyak tanah. Sebaliknya, bisnis Tokia semakin besar dan membutuhkan tanah. Aku ingin gunakan 10 hektar tanah untuk menukar 5 hektar tanah Tokia. Krusno membelalakkan mata menatap Natsu. Aku lihat kamu ingin meretas pabrik baja Tokia. 5 hektar tanah Tokia, dia gunakan untuk membangun pabrik baja. Jika kamu ambil tanah itu, bukankah pabrik baja itu akan menjadi milikmu? Natsu, sejujurnya, kamu tidak berbakat di bisnis. Biarkan Tokia bertanggung jawab atas pabrik baja itu. Natsu sedikit malu ketika kebohongannya terungkap. Tetapi dia masih berjuang dengan alasan, ayah, aku lakukan ini sepenuhnya demi keluarga Mas Hita. Kamu juga tahu, sekarang Tokia terpesona dengan Reka. Jika Reka memintanya, Tokia pasti akan memberi pabrik baja itu padanya. Kamu lebih suka berikan pada orang luar daripada keluarga sendiri. Ekspresi Krusno menjadi serius. Setelah itu, dia mendesah, iya, benar juga. Iya, pabrik baja ini tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Setelah itu, Krusno membuka brankas, memberikan akta tanah seluas 5 hektar milik Tokia kepada Natsu. Meskipun tanah sudah dibagi, Krusno masih memegang akta kepemilikan. Akta kepemilikan sangat ringan, tetapi terasa berat di tangan Natsu. Baginya, ini bukan akta kepemilikan biasa, tetapi pesanan besar senilai 20 miliar. Setelah mendapatkan akta kepemilikan, dia tidak sabar untuk pergi ke pabrik baja. Bahkan memanggil putrinya, Lily. Lily pernah jadi lobby manager, dia tahu keluarga Tokia memiliki uang 2 miliar. Sejak saat itu, dia memikirkan cara untuk meretas pabrik baja Tokia. Lily seorang diri merencanakan cara mendapatkan akta kepemilikan pabrik baja hitam.